Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4. Sulit meyakinkan lalat jika bunga lebih indah daripada sampah. Zain membulatkan matanya. Dia langsung memegangi pipinya yang dikecup oleh Sea. Tubuhnya mendadak kaku. Tubuhnya tak bisa ia gerakkan sama sekali. Jantungnya berdegup sangat kencang. Wajahnya pun terlihat pucat. Cerewet, udah sana pergi, usir Sea dan beranjak masuk ke dalam kamar mandi. Zain tersadar, pria itu tersenyum lebar. Ia menatap tangannya dan kembali mengelus pipinya yang dikecup oleh Sea. Lain kali, aku harus menciumnya lebih dulu, gumamnya. Ricky datang menjemput Zain. Ia sedikit bingung karena Zain mengirimkan lokasi yang berbeda dari biasanya. Ia tidak tahu jika Zain sudah pindah. Tunggu menunggu, akhirnya Zain muncul juga. Ia langsung melambaikan tangannya pada sahabatnya itu. Lo jadi bodyguard di sini atau gimana? Tanya Ricky seraya menyerahkan helm pada Zain. Lebih dari itu, udah ayo, keburu telat sampai lokasi, titah Zain. Saat Zain akan memakai helmnya, tiba Ricky mencubit dagu sahabatnya itu dan memiringkan kepalanya. Tunggu, ini kenapa pipi lo merah gini? Abis dicipok setan? Apaan sih? Setan mana ada yang cantik? Zain menepis tangan Ricky. Pria itu langsung memakai helmnya dan menaiki motor matic sahabatnya itu. Setan mana ada yang cantik? Ya, iya juga sih. Terus itu bekas. Buruan, Zain kesal lantaran Ricky terlalu banyak berpikir. Sabar, elah, kayak cewek lagi datang bulan aja lo, sahut Ricky tak kalah kesal. Sesampainya di lokasi, Zain langsung disambut oleh pemilik acara. Ia lalu menaiki panggung dan menyiapkan mic dan juga gitar yang akan ia pakai. Ricky juga turut menaiki panggung karena ia akan memainkan drum. Kedua pria tampan itu tentu membuat para tamu undangan terfokus menatap ke arah mereka. Zain mulai membawakan lagu, suaranya yang merdu dan menggetarkan hati membuat para tamu undangan merasa puas dengan suaranya. Suasana semakin ramai, hari pun semakin malam. Sampai, tibalah Zain di lagu terakhirnya. Ia menatap semua para tamu undangan dengan senyuman tampan di bibirnya. Tak Zain ketahui, jika Sea datang menyusul, wanita itu telah menyelesaikan pekerjaannya. Ia langsung datang ke lokasi di mana Zain menyanyi. Matanya langsung tertuju pada suami tampannya yang berada di atas panggung. Bisikan wanita yang memuji Zain hanya dibiarkan seperti angin lalu oleh Sea. Alunan merdu kembali terdengar, tatapan Zain pun tertuju pada Sea. Senyuman pria itu semakin lebar. Entah mengapa rasa lelahnya tadi sirna dan semangatnya kembali datang. Sea yang merasa dinotis oleh Zain pun melambaikan tangannya. Namun, ia segera menurunkannya saat melihat pandangan sinis orang padanya. Kini telah kutemukan wanita terbaikku, sederhana, namun buatku bahagia. Tak perlu mewah seperti orang lain. Begitu saja ku sudah cinta. Zain memandang ke arah Sea dengan tatapan lekat. Melihat tatapan Zain, entah mengapa jantung Sea berdegup kencang. Apalagi, yang Zain bawakan seperti ditujukan padanya.
Zain sengaja membawakan lagu yang tengah viral di sosial media itu. Khusus untuk istrinya yang saat ini hadir melihat penampilannya. Ku berjanji takkan pernah ku menyakitimu. Kan ku jaga cinta ini sampai kapanpun itu. Ku kan berdoa semoga kita berdua jadi pasangan yang bahagia selamanya. Suara tepuk tangan menggema, serta seruan para wanita tidak Zain hiraukan. Pria itu lebih memilih menatap ke arah istrinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Malam ini, Sea merasa menjadi wanita yang sangat spesial, membuat wanita itu tersenyum dan menambahkan level kecantikannya. Zain menghampiri Sea, pria itu terus saja tersenyum sejak tadi. Ricky yang melihat sahabatnya menghampiri seorang wanita cantik bergegas menghampirinya. Dia tampak kepo dengan wanita yang dihampiri oleh sahabatnya yang anti wanita itu. Sudah kan, ayo pulang, ajak Sea. Wah, udah main ajak pulang aja nih. Pekik Ricky yang mendapat tatapan tajam dari Zain. Siapa? Tanya Sea seraya menunjuk Ricky dengan dagunya. Sahabatku, namanya Ricky, jelas Zain. Ricky mengusap tangannya di bajunya, lalu dia menyodorkannya ke arah Sea. Kenalkan Neng cantik, saya Babang tampan, ujar Ricky dengan cenggirannya. Plak. Zain memukul tangan Ricky. Pria itu terlihat kesal karena Ricky menggoda istrinya. Entahlah, Zain memang belum memiliki perasaan pada Sean tepatnya, ia belum mengerti tentang cinta. Pria itu hanya merasa tidak suka dan menganggap jika Sea adalah miliknya. Siapapun tidak boleh menyentuhnya. Apaan sih? Orang mau kenalan sama cewek Ken? Bini gue ini odading, seru Zain dengan kesal. Senyuman Ricky luntur seketika, pria itu menatap Zain dengan mata membulat sempurna. Bini lo, kapan nikahnya rempeyek? Neng, beneran bininya dia belok loh. Kok mau sih? Zain tak tahan lagi, dia menarik tangan Sea pergi dibandingnya mendengarkan celotehan tak jelas dari sahabatnya itu. Woi, gue dai tinggal nih, gak ada kejelasan gitu? Abang, boleh kenalan gak? Tanya seorang gadis di sebelah Ricky. Neng cantik, boleh dong. Nomor teleponnya berapa? Sahut Ricky dengan senyuman ramahnya. Sementara itu, Zain langsung masuk ke dalam mobil. Pria itu memasang raut wajah kusutnya. Dia tak suka istrinya digoda seperti tadi. Melihat sikap Zain, Sea hanya tersenyum tipis. Wanita itu memasang sabuk pengamannya dan mulai menyalakan mesin mobilnya. Cemburu, ledek Sea. Enggak cemburu, cuman kesal. Aku gak suka kamu digodain kayak tadi. Aduh Zain. Itu namanya cemburu, ujar Sea kembali. Enggak dibilangnya gak cemburu, kekeh Zain. Sea hanya menggelengkan kepalanya pelan. Dia merasa heran dengan sifat Zain yang kelewat polos. Selanjutnya, dia harus mengajarkan pelan pada pria itu mengenai hubungan. Kamu kesal kalau aku dekat dengan pria lain? Tanya Sea seraya fokus menyetir. Iyalah, sahut Zain dengan cepat. Kalau Lita yang dideketin pria lain, apa kamu kesal juga?
Tanya kembali Sea seraya melirik pria itu. Enggak lah, ngapain kesal, desis Zain. Sea tersenyum tipis. Entah mengapa ia merasa senang dengan jawaban Zain. Itu artinya, kamu sudah mulai ada perasaan padaku. Iya kan? Ledek Sea yang mana membuat Zain mematung. Mana ada, kamu kan istriku. Aku tidak suka milikku diganggu orang lain. Beda dengan Lita, dia kan bukan istriku, omel Zain. Sea menghela nafas pelan, ia tahu jika Zain hanya menutupi perasaannya saja. Tak ingin melanjutkan perdebatan mereka, Sea kembali fokus melihat jalan. Sementara Zain, dia memandang ke arah jendela mobil dan melihat beberapa penjual yang berada di pinggir jalan. Sea, berhenti depan ya. Aku lapar, kita makan dulu, titah Zain. Oh, oke. Sea langsung menghentikan mobilnya. Bergegas, Zain keluar dan menghampiri salah satu gerobak penjual nasi goreng. Bang, nasi gorengnya satu ya, jangan pedas. Pesan Zain pada penjual nasi goreng itu. Kenapa kita enggak makan di resto aja? Bisik Sea saat menghampiri suaminya itu. Hais, nanti di sana namanya rice oseng. Harganya jadi 300.000, padahal kan sama aja nasi goreng. Udah gitu porsinya dikit, mana kenyang, balas Zain. Seraya menunggu pesanannya, Zain mengajak Sea duduk. Dia tak memesankan makanan untuk Sea, karena khawatir wanita itu tak menyukainya. Apalagi, Zain merasa jika ini adalah kali pertama Sea makan di pinggir jalan. Terlihat sekali jika wanita itu merasa risih dengan keadaan sekitar. Sea mengusap lengannya, ia merasa kedinginan sebab tak memakai baju panjang. Zain menangkap pergerakan dari istrinya itu, membuatnya mengalihkan tatapannya dari ponselnya. Dingin, tanya Zain. Sea hanya mengangguk, suhu malam ini memang terasa dingin. Mungkin, karena tadi abis hujan jadi suhu terasa sangat dingin. Zain pun refleks melepas kemejanya, untunglah ia memakai kaos hitam. Lalu, ia beranjak berdiri dan memasangkannya pada Sea. Besok, jangan pakai baju terbuka lagi, ujar Zain seraya kembali duduk di kursinya. Sea hanya berdehem. Wanita itu menatap ke arah Zain yang fokus bermain ponselnya. Dia memang berumur jauh lebih muda, tapi sepertinya dia memiliki pikiran yang jauh lebih dewasa. Pertama kalinya, aku diperlakukan seistimewa ini, batin Sea menatap Zain dengan tatapan lekat. Pesanan Zain datang, pria itu dengan semangat memakannya. Perutnya yang lapar membuatnya lupa dengan Sea yang sedari tadi menontonnya. Wanita itu sepertinya merasa tertarik dengan nasi goreng yang Zain makan. Mau, tawar Zain. Sea tak menjawabnya. Sepertinya wanita itu malu. Karena tak mendapat jawaban, Zain langsung menyodorkan sesendok nasi goreng di depan bibir wanita itu. Perlahan tapi pasti, Sea membuka mulutnya dan melahap suapan dari Zain. Gimana, enak kan? Tanya Zain dengan tatapan berbinar. Sea mengangguk, dia tersenyum tipis. Enak ternyata, gumamnya. Mau pesan, atau kita makan berdua saja? Sea menggelengkan kepalanya. Jika pesan lagi akan membutuhkan waktu.
Hari sudah semakin malam, kedua anaknya pasti mencarinya. Anak pasti akan mencariku, karena sebentar lagi jam tidur mereka, tolak Sea. Oke, kita bagi dua. Buka mulut, aku akan kembali menyuapimu, Ponta Zain, dan kembali menyuapi istri cantiknya itu. Oh ya, Zain, kalau aku memintamu untuk kuliah, apa kamu mau? Pertanyaan Sea membuat Zain menghentikan kegiatannya. Pria itu mengangkat pandangannya ke arah sang istri. Jangan bermaksud macam, aku hanya ingin kamu melanjutkan pendidikanmu. Umurmu masih 21 tahun, sayangkan kalau dilewatkan, Zain menundukkan kepalanya. Kuliah itu mahal, mending langsung kerja aja, ujar Zain. Enggak mahal, aku yang akan membiayaimu nanti, tidak perlu pikirkan biayanya. Kamu bisa masuk jurusan bisnis, sekalian kamu bekerja di kantorku. Bagaimana? Aku tahu, kamu pria yang tak akan menyia-nyiakan kesempatan, bujuk Sea kembali. Zain diam, dia berpikir keras saat ini. Mulutnya masih mengunyah nasi goreng yang baru ia suapkan ke dalam mulutnya. Setelah ia berhasil menelannya, pandangannya pun berangkat dan kembali menatap ke arah Sea. Kamu tidak boleh terlalu percaya padaku, Sea. Bagaimana kalau setelah sukses nanti aku malah meninggalkanmu? Itu tidak akan pernah terjadi, aku percaya padamu. Jadi tolong, jangan sia-siakan kepercayaanku. Perkataan Sea membuat tatapan Zain berubah sendu. Bagaimana bisa wanita itu begitu mempercayainya? Apalagi, banyak cerita seorang pria menikah dengan wanita kaya hanya untuk mengeruk habis hartanya. Zain, hatiku sudah mati untuk seorang pria yang kupunya hanya kepercayaan. Jadi, aku harap kamu tidak menjadi pria yang mengecewakanku. Cukup mantan suamiku yang menjadi penghancur harapanku. Kamu pria yang baik, aku tahu itu, lanjut Sea seraya meraih tangan Zain dan menggenggamnya dengan lembut. Hatimu tidak mati, Sea, hatimu hanya kosong. Aku yang menempatinya, nanti, batin Zain. Sementara itu di rumah, tampak Kai uringan menunggu sang momi pulang seraya memegangi perutnya. Raut wajahnya terlihat menahan sesuatu. Dua orang bodyguard yang berjaga melihat tingkah anak menggemaskan itu dengan tatapan heran. Mana Cimomi? Astaga, kalau udah kebelet, masuk kamar mandi. Kalau kebablasan di sini gimana? Seru Daisy yang melihat cucunya menahan buang air. Momi belum pulang Hicks, nanti siapa yang cebokin Kai Oma? Rengek Kai. Daisy menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ya Oma gak mau ya, makanya kamu tuh belajar cebok sendiri. Sekarang buang aja dulu, paling bentar lagi Momi pulang. Perkataan Daisy, bukannya membuat Kai diam, justru malah bertambah histeris. Cehalusna Oma yang belajar cebokin, kenapa malah Kai yang belajar Hicks? Nih anak, gimana ceritanya aku yang belajar nyebokin? Gumam Daisy dengan tatapan heran. Mendadak, suasana menjadi hening karena ada suara angin yang aneh. Raut wajah Kai sudah pucat pasi, dia melirik ke arah sang Oma yang memandangnya dengan tatapan terkejut. Oma, Kai kecepilit, kan.
Apa tadi Oma bilang apa? Susah sih dibilangin. Wah, Zain merasa bosan di rumah siang ini, apalagi Sea masih berada di kantornya. Sementara Kai, anak itu sedang tidur siang karena sudah masuk jam tidurnya. Mungkin, Zain akan menerima tawaran Sea untuk kembali berkuliah saja. Sebab, dirinya merasa sangat bosan di rumah tak melakukan apapun. Jika ia berkuliah, dia juga bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik kan? Ngapain ya? Bosen, gumamnya. Zain pun beranjak keluar dari kamarnya, dia berjalan menuju dapur. Tiba-tiba, pria itu merasa haus. Setidaknya, di dapur ia bisa menemukan air dingin yang dapat melegakan tenggorokannya. Namun, setibanya di sana, Zain justru terkejut mendapati Asriel yang tengah berdiri di depan meja dapur seraya menundukkan kepalanya. Asriel, nggak tidur siang? Tanya Zain basa-basi. Asriel hanya diam. Anak itu meremas kuat kedua sisi celananya. Wajahnya tampak terlihat takut. Melihat sikap Asriel saat ini, tentunya Zain merasa heran. Padahal, dirinya hanya bertanya dengan suara yang lembut. Namun, mengapa Asriel terlihat takut sekali? Hei, ada apa? Zain mencoba menyentuh bahu Asriel, tetapi anak itu justru menjauh dengan perasaan yang takut. Zain menghela nafas pelan, dia mengingat perkataan Sea beberapa hari lalu. Jika memang Asriel takut padanya, Zain tak akan memaksa anak itu. Ia memilih untuk mengambil gelas di lemari. Namun, tatapannya justru jatuh pada tempat sampah di mana terdapat pecahan piring. Zain berbalik, ia segera memegang bahu Asriel dan mengarahkan tatapan anak itu padanya. Ia sedikit merendahkan tubuhnya agar dapat melihat wajah Asriel dengan lekat. Jangan ditanyakan lagi bagaimana respon Asriel saat ini. Anak itu tentunya merasa takut saat Zain menatapnya seperti sekarang. Katakan yang jujur, apa yang telah terjadi? Asriel menundukkan kepalanya. Ia memainkan jemarinya dengan perasaan gelisah. Zain sedikit gemas. Ia menangkup wajah Asriel agar anak itu fokus menatapnya. Om tahu, Om hanyalah ayah sambungmu. Tapi sekarang, anggaplah kita teman. Om tidak akan menyakitimu, begitupun denganmu. Kalau kamu jujur, Om akan membantumu, ujarnya. Asriel habis memecahkan piring, tolong jangan marah. Asriel sudah membersihkannya. Jangan pukul Asriel Hicks, seru Asriel dengan air mata yang luruh di pipinya. Zain menegakkan tubuhnya, pria itu menghela nafas berat. Hanya karena persoalan piring pecah, kenapa Asriel setakut itu? Apakah trauma yang dialaminya sangat dalam? Apakah Sea juga mengerti tentang trauma anaknya saat ini? Ketakutan Asriel pada suatu hal yang sepele, sangat berlebihan dan ini tidak bisa dibiarkan. Zain berjalan cepat menuju lemari. Ia mengambil 5 piring dari sana dan membawanya mendekat ke arah Asriel. Ayo ikut Om. Asriel ketakutan saat Zain menarik tangannya. Anak itu hanya diam menurut, walaupun air matanya tak henti turun. Asriel merasa takut saat Zain membawanya ke belakang rumah. Sampai, langkah Zain terhenti setibanya ia berada di sudut rumah dekat dengan pintu gudang.
Di sana, Zain melepaskan tangan Asriel. Dia lalu meletakkan kelima piring yang ia bawa di lantai. Mommy Hicks, Mommy, Asriel menangis lirih, tubuhnya gemetar hebat saat ini. Zain seakan menulikan pendengarannya, ia menghiraukan tangisan Asriel. Pria itu lalu mengambil satu piring dan memberikannya pada anak laki-laki tersebut. Lempar titahnya dengan tatapan serius. Asriel menghentikan tangisnya, anak itu langsung mengunci mulutnya rapat. Dadanya terlihat kembang kempis, dia mengira jika Zain marah karena dia menangis. Karena tak mendapat respon dari Asriel, Zain langsung melempar piring itu ke dinding. Tentunya, Asriel sangat syok. Raut wajahnya terlihat pucat, matanya menatap ke arah pecahan piring yang berserakan di lantai. Posisi mereka memang jauh dari dinding, apalagi Zain melemparnya dengan penuh kehati-hatian agar Asriel tak terkena pecahan piring itu. Kau mau mencoba melemparnya? Tanya Zain seraya tersenyum lembut pada anak itu. Asriel menggeleng kaku, dia masih syok dengan apa yang terjadi di depannya. Tak sampai di sana, Zain kembali melempar piring itu ke tembok. Asriel benar mengamatinya. Tatapannya langsung beralih menatap wajah Zain yang terlihat sangat ceria. Zain mengambil satu piring kembali, lalu ia menyerahkannya pada Asriel. Ayo, lakukan. Ini sangat menyenangkan, pintanya. Dengan ragu, Asriel mengambil piring itu. Lalu, ia melemparnya ke dinding. Tanpa diduga, bibir Asriel melengkungkan sebuah senyuman tipis. Tampaknya, ia mulai mengerti maksud Zain. Melihat ekspresi anak itu saat ini, membuat Zain juga turut tersenyum. Ia kembali mengambilkan piring untuk Asriel, dan anak itu kembali melemparnya. Setelah piring yang kelima pecah, Asriel menghela nafas panjang. Anak itu beralih kembali menatap Zain yang menatapnya dengan senyuman lembut. Kemudian, dia memejamkan matanya sejenak saat Dedi sambungnya itu mengusap kepalanya. Ayo, kita bersihkan, ajak Zain. Asriel mengangguk, ia turut membantu Zain membersihkan bekas pecahan tadi. Tentunya, Zain tak membiarkan Asriel mengambil pecahan beling itu. Ia hanya meminta Asriel mengambilkan plastik dan juga sapu. Keduanya terlihat jauh lebih dekat dari sebelumnya. Maaf Tuan, ini ada paket dari kurir. Seorang bodyguard datang dengan membawa sebuah kardus berukuran sedang di tangannya. Oh iya, terima kasih. Zain mengajak Asriel kembali ke dapur, lalu pria itu membuka kardus yang ia bawa tepat di hadapan anak tampan itu. Dengan tatapan bingung, Asriel mengamati apa yang sedang Zain lakukan. Om sudah memesankan piring yang sama persis seperti yang kita pecahkan tadi, terang Zain. Pria tampan itu membawa ke-6 piring yang ia beli dan memasukkannya ke dalam lemari. Lalu, ia berbalik mendekati Asriel. Tanpa izin darinya, Zain langsung menggendong anak menggemaskan itu dan membawanya mendekat ke arah lemari piring tersebut. Sekarang, coba hitung, apa ada piring yang berkurang? Tanya Zain. Asriel mencoba menghitung piring itu. Awalnya ia memecahkan satu ditambah dengan 5 piring yang keduanya pecahkan. Setelah menemukan jawabannya, Asriel beralih menatap Zain yang tersenyum padanya. Seolah, pria itu tahu pasti jawaban anak laki-laki itu.
Dengar, Zain mendudukkan Asriel di meja dapur dan menatap anak itu dengan tatapan lekat. Jangan pernah takut, kamu seorang pria, besar nanti kau akan menjadi seorang pemimpin. Laki sejati tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab. Apa yang kamu lakukan tadi sudah benar. Membereskan kesalahan yang kamu buat. Tak ada salahnya kamu mengakui kesalahanmu. Momi pasti tahu jika kamu tidak sengaja. Asriel hanya mendengarkan perkataan Zain dengan seksama. Piring pecahnya bisa dibereskan gak? Bisa diganti yang baru? Sekarang, apa ada piring yang pecah? Kenapa harus takut? Lanjut Zain. Maaf, aku salah. Lirih Asriel seraya menundukkan kepalanya. Zain tersenyum, ia menepuk pelan kepala anak itu. Kalau kamu tak sengaja berbuat salah, kamu harus berani mengatakan maaf dan membereskannya. Tidak perlu takut, karena Om yang akan mengganti kerugiannya. Perasaan gak gitu deh. Batin Zain merasa aneh dengan jawaban anak itu. Sea mendadak pulang setelah pembantunya mengabarkan apa yang Zain perbuat pada putranya. Raut wajahnya terlihat panik. Ia bahkan menyetir mobil dengan kecepatan tinggi. Sea merasa khawatir dengan putranya. Dia takut Zain melakukan kekerasan pada anak itu. Jika sampai dia menyakiti Asriel, awas saja, gertak Sea. Sesampainya di rumah, Sea langsung turun dari mobilnya. Ia berlari cepat menuju tangga dan bergegas menaikinya. Wanita itu langsung masuk ke kamarnya. Ia mencari keberadaan sang suami. Sayangnya, Zain tak ada di kamar. Selanjutnya, kamar yang menjadi tujuan Sea adalah kamar putranya. Bergegas, wanita itu berlari ke arah kamar sang putra. Jangan di situ, letakkan di sini biar pesawatnya bisa terbang. Wah, hebat. Apa Om bisa membuat kapal yang bisa berlayar juga? Bisa, mau Om buatkan. Besok kita cari bahannya ya. Sea menghentikan niatnya untuk masuk ke dalam kamar Asriel. Wanita itu terdiam di tempat dengan tubuh yang mendadak kaku. Telinganya mendengarkan dengan seksama obrolan Zain dan Asriel yang terdengar sangat dekat. Bahkan, Sea jarang sekali mendengar putranya berbicara dengan kalimat yang panjang. Sea, pintu kamar Asriel yang terbuka sedikit membuat Zain dapat menyadari keberadaan Sea. Dengan kikuk, wanita cantik itu masuk ke dalam putranya. Tampak, kamar itu terlihat berantakan dengan banyak kertas dan juga robekan kertas di mana-mana. Momi, lihat, aku membuat pesawat dan ini bisa terbang, seru Asriel seraya menunjukkan pesawatnya. Sea hanya tersenyum, dia menatap nanar kamar putranya yang terlihat berantakan. Menyadari sang Momi memperhatikan kamarnya, Asriel segera berdiri dan membereskan kertas yang berserakan itu. Maaf Momi, aku akan membereskan. Sea langsung melarang putranya, ia menarik lembut tangan anak itu dan menggenggamnya. Tak apa, lanjutkan saja kegiatanmu. Momi datang hanya untuk mengajak Om Zain berbicara, terangnya. Asriel menoleh ke arah Zain, pria yang ia tatap hanya melempar senyum padanya. Tapi kita sedang bermain. Cicit Asriel yang kembali menatap Sea. Hanya sebentar sayang, ya, akhirnya, Asriel mengangguk.
Sea langsung menarik Zain keluar dan membawanya ke kamar mereka. Sea menutup pintu dengan rapat dan tak lupa menguncinya. Wanita itu berbalik dan menatap Zain dengan tatapan tajam. Apa yang kamu lakukan pada putraku? Pembantu tadi bilang kamu melempar piring di hadapannya. Apa kamu mau menekan mental putraku? Sentak Sea. Aku hanya menghancurkan rasa takutnya saja. Istri mantan suamimu membuat putramu trauma akan bentakan. Hanya gara persoalan piring yang tak sengaja ia pecahkan, ia langsung ketakutan seolah dia akan mati karena piring yang pecah itu. Seharusnya, kamu marah pada mantan suamimu yang tak bisa menjaga mental anak kalian sendiri. Deg, Zain menatap Sea dengan tatapan dingin. Pertama kalinya dia menunjukkan ekspresi seperti itu di hadapan wanita tersebut. Zain si pria ramah, kini terlihat seperti pria dingin tak tersentuh. Ia merasa kecewa. Sebab Sea justru menyalahkannya tanpa bertanya lebih dulu padanya. Maaf, karena aku sudah lancang berbuat seperti itu pada putramu. Lain kali, aku tak akan melakukannya. Karena aku hanyalah ayah sambung mereka, dan aku tak memiliki hak atas Asriel maupun Kai. Zain lalu beranjak pergi keluar kamar, meninggalkan Sea yang mematung di tempat. Zain, bukan seperti itu maksudku. Sea berlari mengejar Zain. Zain, teriak Sea seraya menuruni tangga. Zain menulikan pendengarannya, pria itu hanya menatap lurus ke depan dengan tatapan dingin. Zain, dengarkan aku dulu. Karena tak berhati, Sea hampir saja jatuh dari tangga. Untungnya, Zain segera berbalik dan menangkap tubuh wanita itu. Sea mengalungkan tangannya di leher Zain, ia menatap wajah tampan suaminya dengan tatapan lekat. Zain hanya diam. Ia menggendong Sea dan membawanya menuruni satu persatu anakan tangga. Turun, titah Zain. Tidak mau, kau harus memaafkanku dulu. Baru aku akan turun, titah Sea. Keka, turunlah. Raut wajahmu yang tegang seperti ini tak kalah tampan juga dari raut wajah imutmu biasanya. Puji Sea yang mana membuat Zain salah tingkah. Turun atau aku akan melemparmu, ancam Zain. Lempar saja, memangnya kamu berani balas wanita cantik itu. Zain menghela nafas kesal, dia memang tak berani melempar Sea. Bukan tak berani, lebih tepatnya sayang. Melihat raut wajah frustrasi Zain, membuat Sea melancarkan rencana jahilnya yang kembali. Bagaimana, kalau kamu melemparku ke tempat tidur? Aku sudah sangat berpengalaman. Pasti kamu tidak akan merasa kecewa, bisik Sea dengan nada yang menggoda. Jakun Zain bergerak naik turun saat Sea meraba dadanya. Elusan tangan wanita itu membuat tubuhnya meremang. Ia sangat sensitif ketika Sea mengelus dada dan lehernya seperti saat ini. Tanpa keduanya sadari. Ada seorang pria yang menatap mereka dengan tatapan marah. Apa yang kalian lakukan, Sea dan Zain sama tersentak kaget, keduanya langsung menoleh ke arah pria yang baru saja berteriak. Mengetahui siapa pria itu, refleks Sea turun dari gendongan Zain. Ia langsung merubah taut wajahnya kembali datar seperti biasanya.
Memangnya apa urusannya denganmu Tuan Felix Rowan yang terhormat, desis Sea. Felix Rowan, mantan suami Sea dan juga ayah kandung dari kedua putranya. Pria itu sangat jarang mengunjungi kedua putranya. Bahkan, setelah Sea mengambil alih hak asuh Asriel, Felix tak lagi datang menjenguk anaknya. Di samping itu juga, Sea melarang Kai untuk bertemu dengan ayah kandungnya. Sayang sekali kedua anakku memiliki ibu yang tidak tahu malu sepertimu, desis Felix. Oh ya, lebih tidak tahu malu siapa, ibu mereka, atau ayah mereka yang berselingkuh dengan pembantunya sendiri? Oh wow, seharusnya aku memberikanmu medali atas kemenanganmu di ajang tidak tahu malu. Kau, Zain mengerti jika pria di hadapannya adalah mantan suami Sea. Sejenak, Zain mengamati penampilan Felix saat ini. Yah, Felix memang berasal dari keluarga kaya. Tentunya, barang yang ia pakai terlihat mewah. Merasa ada yang memperhatikannya, Felix menatap tajam ke arah Zain. Siapa kamu? Tanya Felix dengan tatapan tajam. Dia suamiku, seru Sea seraya merangkul lengan Zain. Felix menatap Sea dan Zain dengan tatapan tajam. Pria itu seolah tak suka Sea menggandeng lengan suaminya sendiri. Mau marah, rasanya Felix tak ada alasan. Sebab, pria itu tidak berhak untuk marah. Pasti hanya pengangguran kan? Aku tak pernah bertemu dengannya di perkumpulan pembisnis. Sea, cerai dariku kamu malah mendapatkan tembaga ini. Ledek Felix. Apa salahnya tembaga daripada lalat? Seorang pria yang menghancurkan hati seorang wanita tak lebih dari sekedar sampah. Kau tahu, sulit meyakinkan lalat jika bunga lebih indah daripada sampah. Sepertimu, sudah bagus dikasih istri seperti Sea. Malah jatuh ke pelukan pembantu CK, kau. Dedi. Ketiganya menoleh ke arah Kai, sepertinya anak itu baru saja bangun tidur. Melihat keberadaan Kai, Felix langsung mendekat. Ia langsung merentangkan tangannya bersiap disambut oleh putra kecilnya itu. Kemarilah sayang, Dedi merindukanmu. Senyuman Felix luntur kala melihat Kai justru berlari ke arah Zain. Matanya terus mengarah pada putranya yang digendong oleh suami baru mantan istrinya. Perlahan, Felix menegakkan tubuhnya. Ia masih tampak syok saat melihat putranya memanggil Dedi pada pria di hadapannya saat ini. Kai, ini Dedi, seru Felix menatap penuh tuntutan ke arah anaknya itu. Kai hanya menatap Felix secara seksama, lalu ia beralih menatap Zain dengan tatapan bingung. Daluh, Benel ini Dedinya Kai, gumamnya dan kembali menatap ke arah Felix yang beraut wajah pias. Sea menarik datu sudut bibirnya, ia begitu puas melihat raut wajah mantan suaminya saat ini. Memang, sejak kapan Kai memanggilmu Dedi? Felix mengalihkan pandangannya ke arah Sea. Seolah tertampar oleh perkataan wanita itu, ia terdiam dengan mulutnya yang terkunci rapat. Sejak dia lahir, sampai sebesar sekarang, dia bahkan tak pernah mengenali siapa ayah kandungnya. Karena aku tidak mau, Kai menjadi seperti Asriel, gara kamu, sifat Asriel berubah total.
Apa kamu bisa menggantikan Asrielku yang manis dan ceria? Cukup Asriel, aku tidak akan membiarkan keceriaan Kai direnggut ayah kandungnya sendiri, sentak Sea dengan mata berkaca-kaca. Felix maju melangkah, membuat Sea memundurkan langkahnya. Zain dan Kai memandang kedua orang itu dengan tatapan berbeda. Kai bingung siapa Felix. Ia pernah melihatnya tetapi dia tak terlalu memikirkannya. Berbeda dengan Zain yang merasa waspada dengan Felix. Sea, aku tidak tahu jika Yasmin melakukan itu pada putra kita. Aku menyayangi putra kita, kalau aku tahu aku tidak akan. Apa kamu lupa, istrimu melakukan tindak kekerasan pada Asriel? Dan kamu mengemis padaku agar aku tak memenjarakan istrimu yang saat itu tengah hamil besar. Aku terpaksa melepaskan istrimu, agar kamu setuju untuk melepas hak asuh Asriel. Sekarang kamu bilang, kamu masih menyayangi mereka, bercandaanmu tidak lucu Tuan Felix yang terhormat. Kamu enggak berhak menghalangiku bertemu dengan mereka, Sea. Aku punya hak atas mereka karena aku ayah kandungnya, bentak Felix. Hak katamu, saat Asriel tinggal denganmu apa kamu memberikan haknya sebagai anak? Aku pikir, kamu dapat menjaganya dengan baik karena dia anak kandungmu. Tapi apa, kamu menghancurkan mental anakmu sendiri? Masih bisa kamu disebut sebagai seorang ayah, balas Sea tak kalah keras. Asriel menonton semuanya, ia berdiri tak jauh mereka dengan mata memerah menahan tangis. Zain lebih dulu menyadari kehadiran Asriel, dia segera meraih lengan Sea yang terus berdebat dengan Felix. Tenangkan emosimu, ada Asriel, bisik Zain. Jika Kai, anak itu belum mengerti tentang perdebatan kedua orang dewasa itu. Tapi Asriel, tentunya ia paham dengan apa yang sedang terjadi. Maka dari itu, saat melihat Asriel, Zain langsung meminta istrinya untuk diam. Tatapan Felix pun beralih menatap ke arah putra sulungnya itu. Asriel, Dedi datang menemuimu. Felix melangkah mendekati Asriel. Melihat itu, Sea akan menghalanginya. Namun, Zain justru menahan lengannya dan menatapnya seraya menggelengkan kepalanya. Asriel memandang ke arah Felix yang berlutut di hadapannya, matanya menatap lekat pria yang berstatus sebagai ayah kandungnya. Sejak ia kembali ke rumah sang momi, dedinya itu tak pernah datang menjenguknya. Hari ini adalah pertama kalinya Felix datang untuk menjenguknya. Asriel, Dedi minta maaf. Dedi tidak tahu jika Mama Yasmin menyakitimu. Maaf karena Dedi tak pernah mempercayai katamu, lirih Felix dengan menatap lekat ke arah mata sang putra. Air mata Asriel puluh, dadanya terlihat kembang kempis. Kenapa Dedi baru percaya sekarang? Dia jahat, dia ingin Asriel pergi dari sana. Lirih Asriel dengan suara bergetar. Asriel dikurung dalam kamar kalau adik nangis Hicks, bukan Asriel yang buat dia nangis Hicks. Di rumah Dedi, Asriel selalu menahan lapar. Dedi gak pernah percaya kalau istri Dedi jahat sama Asriel Hicks. Felix meraih tangan Asriel, tetapi anak itu menepisnya. Namun, Felix terus-menerus memaksa untuk memegang tangan anak itu. Asriel berontak, tapi Felix tak menghiraukannya. Zain yang melihat itu segera bertindak.
Dia menyerahkan Kai pada Sea dan menghampiri Asriel. Lepaskan, anaknya enggak mau kamu pegang. Sentak Zain seraya menarik tangan Asriel dari genggaman Felix. Kamu tidak berhak melarangku, dia putraku, aku ayah kandungnya dan kamu tak lebih dari sekedar ayah sambungnya. Sentak Felix seraya menegakkan tubuhnya dan menunjuk Zain dengan tatapan tajam. Kalau dia putramu, apa kamu bisa memaksanya seperti tadi? Dia ketakutan. Anak kandungmu takut padamu. Jangan semakin membuat mentalnya hancur. Perpisahan orang tuanya sudah menekan kondisi mentalnya. Jangan kamu tambah lagi dengan keegoisanmu itu, desis Zain. Kamu tidak pantas berbicara seperti itu padaku. Geram Felix dengan tangannya yang terkepal kuat di sisi tubuhnya. Zain tersenyum menyeringai. Aku sudah menikah dengan Sea, dan anaknya menjadi tanggung jawabku. Masih perlu dipertegas lagi? Bu, Zain, Sea berteriak kala melihat Felix justru memukul wajah Zain hingga membuatnya terjatuh. Tak sampai di situ, Zain membalas pukulan Felix. Kedua pria itu saling beradu kekuatan. Membuat Asriel segera berlari ketakutan ke arah sang momi. Sea langsung memanggil pembantu rumahnya. Ia menyerahkan kedua anaknya agar mereka tak menonton hal yang tidak baik saat ini. Berhenti, berhenti, teriak Sea tapi dihiraukan oleh kedua pria itu. Sea nekat berdiri di tengah kedua pria itu, bertepatan saat Felix akan melayangkan sebuah pukulan kembali pada Zain. Untungnya Felix tersadar, tangannya terhenti di udara. Matanya bersitatap dengan mata cantik milik mantan istrinya itu yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Keduanya saling menatap, dengan tatapan seperti 3 tahun lalu sebelum keduanya bercerai. Felix, kamu sudah menghancurkan segalanya. Pernikahan kita, dan segala impian yang kita bangun, kamu sudah menghancurkan segalanya. Kamu punya anak dengan Yasmin, fokus saja pada keluarga kecilmu itu. Untuk Asriel dan Kai, aku yang akan membahagiakannya. Mereka tak butuh ayah sepertimu, lirih Sea. Sea, mereka anakku. Aku berhak atas mereka karena aku ayah kandungnya, sentak Felix dengan frustasi. Baru sekarang kamu mengatakan itu, saat kamu berselingkuh dengan dia, apa kamu memikirkan tentang hak kedua anak kita? Apa kamu memikirkan dampak akibat perceraian kita pada mereka? Tidak, kamu tidak memikirkannya. Kamu tidak berhak datang dan meminta hakmu sebagai seorang ayah. Sea langsung menarik Zain pergi. Meninggalkan Felix yang mematung di tempat. Tubuh Felix terasa lemas. Ia memandang ke arah punggung Sea dan Zain yang semakin berjalan menjauh. Sejenak, pria itu mengatur nafasnya. Dia datang karena merindukan kedua anaknya. Tapi, dia justru mengetahui sebuah fakta jika mantan istrinya telah menikah kembali. Entah mengapa, ada perasaan tidak rela di hatinya melihat Sea bersanding dengan pria lain. Sementara itu, terlihat seorang wanita paruh baya turun dari mobilnya dengan kacamata hitam yang bertengger apik di hidungnya. Hari ini dapat jatah arisan. Aduh senangnya. Nanti sore ajak Sea sama Zain makan di luar deh. Kita makan. Daisy baru saja kembali dari acara arisannya bersama teman sosialitanya.
Wanita parubaya itu masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang riang gembira. Namun, raut wajahnya berubah bingung karena melihat keadaan rumah yang terlihat sepi. Biasanya ada suara Kai yang bermain di ruang tengah. Tumben sepi, kemana? Daisy menghentikan langkahnya saat dirinya berpapasan dengan Felix yang akan keluar dari rumah. Wah, lihat siapa yang datang, masih punya muka kamu kesini, Masih punya nyali juga kamu ya, sentak Daisy dengan tatapan tajam. Felix menghiraukan omelan Daisy, dia melengos begitu saja, meninggalkan Daisy yang melongo menatap kepergiannya. Buaya darat, main nyelonong aja, gak ada sopan santunnya sama sekali. Untung aja udah jadi mantan. Heran, bisanya dulu saya mau nikah sama laki modelan begitu. Gerutunya dan melanjutkan langkahnya yang sempat tertunda dengan perasaan yang kesal. Terdengar, tangisan seorang anak yang memekik keras, membuat seorang wanita datang dengan raut wajah paniknya. Melihat putrinya menangis cukup kencang, ia beralih menatap ke arah Asril yang terlihat panik. Tanpa diduga, wanita itu menarik baju Asril dengan kasar sampai anak itu bangkit dari duduknya. Apa yang kamu lakukan pada putriku, Kenapa kamu terus membuatnya menangis? Sentak wanita itu. Asril gak buat dia nangis. Adek nangis sendiri, bela Asril dengan tatapan memelas. Bohong, jangan mentang. Mentang bela adik tirimu kamu terus mengusik seenaknya, sentak wanita itu. Asril tak berani mengatakan apapun lagi. Wanita itu menarik bajunya hingga membuatnya terpaksa mengikuti kemana wanita itu membawanya. Asril didorong kasar masuk ke dalam kamarnya, lalu pintu kamarnya dikunci dari kuat oleh wanita yang berstatus sebagai ibu tirunya itu. Mama, gak ada makan sampai papamu pulang, sentaknya sebelum beranjak pergi meninggalkan Asril yang menangis seraya memeluk lututnya. Mommy Hicks, Asril kangen Mommy Hicks. Sea menghela nafas berat, ia jadi teringat cerita putranya tentang penderitaan yang anak itu alami saat tinggal di rumah Felix. Tatapan mata Sea turun menatap ke arah Asril yang tertidur berbantalkan pahanya. Malam ini, anak itu meminta ditemani tidur seraya dibacakan buku cerita miliknya. Maafkan Mommy yang terlambat menyelamatkanmu dari rumah itu, lirih Sea. Lalu, ia mengecup lembut kepala putranya dan mengelusnya dengan lembut. Sea, Zain datang menyusul Sea seraya menggendong Kai. Tampaknya, anak itu sudah tertidur di gendongan Dedi sambungnya itu. Letakkan dia di sini, Sea langsung memposisikan bantal untuk Kai agar anak itu tidur dengan nyaman. Kai memang memiliki kamar sendiri, tetapi anak itu lebih sering tidur di kamar sang abang. Ia akan tidur di kamarnya saat dirinya menyimpan banyak rencana agar bisa tidur larut malam. Jika di kamar Asril, tentunya anak itu harus tidur lebih cepat. Dengan penuh kehati-hatian, Zain meletakkan Kai di atas ranjang. Untungnya, Kai termasuk anak yang sulit terbangun. Jika ada gempa sekalipun, anak itu pasti tidak akan bangun. Berbeda dengan Asril yang mudah sekali terbangun. Felix tadi mantan suamimu ya?
ujar Zain dengan setengah berbisik. Sea mengangguk, dia masih mengelus kepala putra sulungnya itu yang tertidur lelap di pangkuannya. Setelah ia mendapatkan Asriel kembali, putranya itu menceritakan apa yang ia alami selama di rumah dedi kandungnya. Sea jadi bisa menggambarkan bagaimana perlakuan buruk istri mantan suaminya itu pada putranya. 3 tahun lalu kamu bercerai. Kenapa Asriel baru kembali padamu 6 bulan yang lalu? Selama 2 tahun lebih dia mendapatkan perlakuan buruk dari ibu tirinya. Apa kamu tidak menemuinya? Tanya Zain dengan tatapan penasaran. Sea mengangguk. Setelah bercerai, aku mengurus anak cabang di Singapura. Aku hanya menanyakan kabar Asriel melalui telepon. Setiap kali ditelepon, jawaban Asriel sangat singkat. Seakan ada orang di sampingnya yang sedang memantau apa yang akan dia bicarakan. Bahkan, aku jarang sekali menelponnya karena banyak sekali alasan yang istri Felix buat. Terang Sea dengan mata berkaca-kaca. Sebenarnya, perceraian kami tak sepenuhnya salah Felix. Aku juga ikut salah. Aku yang membuat celah untuk Yasmin masuk ke dalam hubungan kami. Menjadi orang ketiga yang menghancurkan pernikahanku dengan Felix. Karena kesibukanku, aku kurang memperhatikannya. Aku sering meminta Yasmin untuk menyiapkan segala keperluan Felix apapun itu. Zain mendengarkan dengan seksama. Pria itu duduk tepat di sisi ranjang dekat dengan Kai. Tangannya sedari tadi tak berhenti menepuk paha Kai agar anak itu semakin lelap dalam tidurnya. Setelah mendengarkan perdebatan siang tadi, sedikit banyaknya Zain mengerti alasan mengapa sampai keduanya bisa berpisah. Ya, sangat umum rumah tangga hancur karena adanya orang ketiga. Felix meminta waktuku untuk memperhatikannya, tapi aku keras kepala untuk tetap fokus pada pekerjaanku dan mengabaikan dia. Hingga akhirnya, aku yang membuatnya terbiasa bersama Yasmin. Hingga, terjadilah perselingkuhan itu. Setelah aku melahirkan Kai, aku langsung menuntut cerai darinya. Sea menyeka air matanya yang sempat mengalir. Ia kembali sedih saat mengingat rumah tangganya yang kandas. Zain hanya diam. Dia menjadi mendengar yang baik dan tak menyalahkan siapapun. Menurutnya, pria berselingkuh dari sisi mana saja sudah salah. Tapi, berdasarkan penjelasan Sea, wanita itu turut menyalahkan dirinya sendiri dan menyesali perbuatannya. Aku terlalu fokus dengan pekerjaanku, karena siapa lagi yang memegang perusahaan mendiang papa kalau bukan aku? Saat itu, perusahaan juga sedang dalam masalah. Seharusnya dia bisa mengerti kondisiku. Lanjutnya kembali. Aku mengerti, perceraian sudah menjadi ketetapan semesta. Kalau kamu tidak bercerai darinya, kamu tidak akan dapat berondong tampan sepertiku. Iya kan? Tadinya, saya mau terkagum dengan penjelasan awal Zain. Namun, saat mendengar akhir kalimat yang pria itu katakan, raut wajah Sea kembali berubah dingin. Terserah. Bersambung.